Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alaina shaumi Ramadan wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhafin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita sama berwasiat taqwallah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah panjenengan dengan saya sebetulnya diberi pahala besar dengan melakukan dua hal itu. Meninggalkan yang dilarang saja itu pahalanya sudah besar. Lebih-lebih melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya butuh niat. Hadirin yang saya muliakan, dalam syariat Islam kita sama-sama menerima aturan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang 5 ini di bulan Ramadan hampir semuanya bisa diterapkan dan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, setelah kita sama-sama menyaksikan 2 kalimat syahadat, peluang kita untuk melakukan amal-amal baik yang menjadikan hidup kita di dunia sambung dengan akhirat, peluangnya sangat besar. Dengan menyaksikan 2 kalimat syahadat saja, kita sudah bersaudara di mana saja kita berada, dan tidak hanya terbatas di dunia. Insya Allah kalau bagus, sambung lagi di akhirat yang akan datang. Hadirin yang saya muliakan, dari ayat yang saya bacakan tadi di surat Al-Baqarah jelas kepada kita bahwa tugas puasa adalah tugas yang dipanggilkan oleh Allah kepada hamba Allah yang beriman. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai segenap orang yang sudah menyebutkan dirinya beriman, sudah meyakinkan dirinya beriman dengan persaksian 2 kalimat syahadat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, ada ungkapan seperti itu, ungkapan yang terbaik dari Allah. Allah yang maha hebat, yang tidak pernah Allah zalim kepada hambanya, memanggil kita dengan panggilan langsung. Wahai segenap orang yang beriman, diwajibkan ya atas kalian semua berpuasa. Hadirin, Allah menyebut dirinya adalah zat yang tidak pernah zalim kepada semua ciptaan. Inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan diriku zalim kepada seluruh ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu sangat kasih kepada kita.
Lebih-lebih tatkala tiba bulan Ramadan, di mana masing-masing kita melakukan sebuah rahasia yang hanya Allah dan kita yang tahu, atau yang hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak usah jauh-jauh, siang hari ini ketika wudhu saja, ambil air wudhu, sebelumnya didahului oleh nyerut air, satu genggam saja, tidak ada orang tahu. Tapi diri kita dengan Allah yang tahu. Oleh karena itu rahasia-rahasia seperti itulah puasa oleh Allah dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lain dalam segi pahalanya. Kalau ibadah-ibadah biasa dibalas oleh Allah dengan ketulusan kita dibalas 10. Kalau ringan ya mungkin ikhlasnya campur-campur. Tapi begitu bagus ikhlasnya jadi 100. Begitu semakin bagus ketulusan kita 700. Padahal untuk puasa dilipat lagi dari 700 kali balasan itu. Hadirin betapa terhormatnya panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah membangun agamanya dan kita mari membangun Islam itu dalam 5 perkara, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita. Membangun 5 perkara dalam diri itu, pertama tentunya syahadat. Permantap terus syahadat itu. Jangan goyah apapun godaan kita. Kalau sudah mantap syahadatnya, ingat sholatnya. Sholat yang kita maklumi aktivitas yang banyak dilakukan dengan berdiri. Kemudian ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara 2 sujud. Aktivitas itu membedakannya dengan yang lain. Tapi sholat adalah panggilan terpenting kelak, di mana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Bahkan sholat adalah awal dari yang dipanggil oleh Allah ke tengah-tengah kita dari yaumil hisab, dan menjadi bukti kita, tampil kita seperti apa besok ketika yaumul hisab. Tentunya sholat adalah yang diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kita kenal zakat. Zakat adalah harta yang sebenarnya milik Allah. Dari milik Allah kita cari, mohon rezeki kepada Allah, diberi oleh Allah. Dari pemberian itu hanya diminta kepada kita zakatnya saja. Diminta silakan bersedekah, diminta silakan berinfak. Infak itu nyantol dan besok ketemu dengan kita yang berinfak. Yang keempat, puasa. Nanti kita jelaskan puasa ini. Yang kelima tentunya haji. Ibadah yang butuh tenaga, butuh pergi jauh. Ya. Mengeluarkan tenaga, mengeluarkan seluruh yang di fisik kita itu untuk pergi ke Mekah dan Madinah sana. Walaupun ibadah puasa ini sulit, ibadah haji ini sulit, sekalipun sulit seperti itu, tapi ada senangnya. Bisa melihat Ka'bah, bisa melihat di sana itu macam-macam yang bisa disebutkan tawafnya orang-orang banyak, sholatnya ketika berjamaah bersama-sama dengan jutaan orang. Dan bahkan kita melihat Gua Hira, masih melihat lagi Masjid Madinah dan seterusnya. Tapi untuk ibadah yang namanya puasa, panjenengan di ketika puasa diminta ketika puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan harus melakukan bersama-sama kita ketika puasa. Apa yang kita lakukan? Penghentian sebagian tugas fisik kita. Panjenengan mau tidak mau ketika puasa, dahar yang mestinya 3 kali diubah 2 kali. Waktunya pun diubah. Ketika siang seperti ini perut kita kosong. Ketika siang seperti ini kerongkongan kita tidak ada airnya sedikit pun kecuali air liur yang tersisa. Panjenengan masih sempat sholat, masih sempat berangkat ibadah sholat Jumat seperti ini. Betapa luar biasanya Allah memberi penghargaan kepada hambanya. Hamba yang seperti itu disebut oleh Allah, kullu hasanatin
bi'ashri amsalihah ila 700 dhafin illa shaum. Setiap hasanat itu, apapun kebaikan yang dilakukan, dibalas oleh Allah 10 kali, 100 kali, 700 kali illa shaum. Allah mengecualikan satu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu kata Allah milikku. Aku sudah percaya kalau engkau hamba mukmin yang membuktikan puasamu benar-benar puasa, tidak puasa kendang, tidak hanya di awal dan di akhir, tidak hanya ito-ito. Kalau begitu, wa ana ajzi, aku akan balas puasa kalian. Hadirin, oleh karena itu, mari pertanggung keimanan kita. Jangan karena siang lapar dan dahaga kemudian kita main tipu-tipu yang tidak layak dilakukan di hadapan Tuhannya. Sekaranglah kita semua diuji oleh Allah. Kalau lolos, subhanallah, inilah bulan panen bagi kita yang tentunya layak kita teruskan. Di saat puasa, kalau siang seperti ini biasanya di saat-saat biasa kita bisa bicara apa saja. Kadang-kadang nun sewu sampai ngerumpi, kadang-kadang ya sampai data-data tidak penting juga dibawa juga, nge-share apa saja. Tatkala puasa, lisan kita disuruh mengendalikan diri. Lisan kita disuruh melakukan hal-hal yang pilihan yang kita lakukan. Kalau perlu buka Al-Quran, baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran seperti kita berdialog dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau benar-benar kita sudah lakukan itu, tentunya tidak ada pilihan dari Allah. Allah sudah berjanjikan, wa ana ajzibi, aku balas kalian. Tentunya balasan Allah ada kalanya dibalas sebagian di dunia ini, tapi yang maha besar nanti dibalas di akhirat yang akan datang. Ketika puasa, panjenengan bukan hanya dibalas puasanya, tapi mantapnya syahadat, mantapnya sholat kita, mantapnya zakat, infak yang kita keluarkan, dan mantapnya ibadah-ibadah lain yang dilakukan, sholat-sholat sunnah dan seterusnya, tadarus kita, tarawih kita, witir kita. Jangan khawatir, semua dibalas lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala puasa begini, ibadah-ibadah sunnah dibalas dengan seperti ibadah wajib. Betapakah lagi yang ibadah wajib. Hadirin, ya, itulah gambaran pentingnya puasa. Dan puasa itu sebetulnya adalah ibadah mental, melatih mental panjenengan dan saya semua. Kita dilatih oleh Allah, mental kita menjadi mental orang yang baik, mental betul, mental harapan yang cocok di hadapan Allah. Nah, mentalitas seperti itulah ya, yang kalau kita menjadi orang yang baik dan dilanjutkan kondisi puasa ke kondisi kehidupan yang biasa, tentunya kita menjadi manusia harapan yang sangat diharapkan dimanapun saja kita berada. Dengan demikian, mari hadirin, kita lanjutkan hari yang kedua ini sampai rampung, sampai akhir Ramadan kita benar-benar puasa. Mari kita berjanji kepada diri sendiri dan terutama kepada Allah. Saya akan penuhi ya Allah, di tahun ini puasa kami sebanyak sebulan penuh. Entah soal berapa hari dalam sebulan, pasrah saja kita kepada ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku. Inna sanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajrin nuri wal dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa antahu amma nahallahu wa haddar wa'lamu anna Allah ma'akum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inti puasa di tengah-tengah kita pada dasarnya adalah pendidikan mental. Kita semua digembleng dan menggembleng diri, menyempurnakan mentalitas yang terbaik dalam hidup ini. Ketahuilah bahwa antara lain mentalitas yang dibina itu adalah mentalitas yang terkait dengan kemauan. Dengan panjenengan, dengan saya berniat di malam hari, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah fardun lillahi ta'ala, maka niat itu menghunjam di dalam dada. Kemauan kita terlatih. Sekalipun di depan ada rintangan halangan, tidak kita anggap rintangan halangan itu sebagai penghalang seumur hidup, tapi dia adalah batu loncatan kita menuju Allah. Panjenengan dengan saya sama-sama diuji tiap hari kehebatan kita ketika terkait dengan puasa menuju Allah. Ingat bahwa pendidikan kemauan itu penting, dan di mana ada kemauan tentunya di situ ada jalan. Hadirin, pendidikan kemauan disebut dengan tarbiyatul iradah. Mari tarbiyatul iradah, pendidikan kemauan yang perteguh terus, perkuat terus. Insyaallah ibadah itu banyak sekali keberhasilan dan keselamatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wardallahu an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa qarabatihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami' ulatil muslimin wansur juyushal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la